A few moments later. Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya dan beberapa teman saya akan membawakan materi mengenai tentang pemasaran digital sekarang dan selanjutnya. Dan sebelum lanjut materi dan videonya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan semoga teman-teman semua suka sama videonya. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan membahas dulu mengenai tentang marketing digital. Jadi ada 9 strategi marketing digital. Yang pertama itu ada sosial media, yaitu strategi promosi yang digunakan melalui sosial media. Kemudian yang kedua ada SEO, di mana SEO ini mempelajari bagaimana kita meningkatkan website kita supaya berada di halaman paling atas Google. Kemudian untuk yang ketiga ada SEM, di mana SEM ini kebalikan dari SEO. Kebalikannya itu bukan berarti paling bawah halaman Google, tetapi dengan cara ataupun metode berbayar biar menjadi halaman paling teratas di mata Google. Kemudian yang keempat ada email marketing, di mana email marketing ini merupakan strategi promosi yang medianya melalui email. Kemudian yang kelima ada content marketing. Ini tuh merupakan strategi yang medianya itu blog dan video untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian yang keenam ada production, di mana pembuatan konten video untuk pengembangan pemasaran. Dan yang ketujuh ada app development, adalah pembuatan perancangan, pengujian dan penerapan aplikasi. Dan yang kedelapan ada web design, di mana proses perencanaan dan pembuatan elemen-elemen website untuk menciptakan pengalaman sempurna bagi pengguna website. Dan yang terakhir ada yang namanya branding. Untuk apa? Untuk memperkuat dan membangun identitas satu merek yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nama merek, desain, dan simbol. Oke, kita lanjut. Di sini ada lini pemasaran digital, di mana pada tahun 1900 sampai 1995 media yang digunakan saat itu ada telepon, radio, telegram, TV, mega komputer, mesin fax, personal komputer, internet, surat elektronik, dan telepon genggam. Dan kemudian pada tahun 2000 sampai 2020 sudah ada yang namanya Bluetooth, mesin pencari, TV kabel, pay per click, SEO, Wi-Fi, blogs, telepon 3G, kemudian ada media sosial, iPad, PC tabel, TV dan radio internet. Nah, selanjutnya saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran digital? Teman-teman ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, betul sekali. Jadi pemasaran digital yaitu proses di mana kita memasarkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa melalui saluran digital. Contohnya seperti komputer, telepon genggam, dan media digital lainnya. Nah, teman-teman sudah tahu kan pengertian dari pemasaran digital? Kalau begitu, kita lanjut lagi di bagian apa sih menariknya dari pemasaran digital itu sendiri? Nah, apa sih menariknya dari pemasaran digital? Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Jadi digital marketing itu kita berjualan tapi secara digital. Kalau dulu kan iklannya pakai brosur, kemudian pakai koran ataupun billboard. Sedangkan kalau di zaman sekarang bisa sosmed, Google ataupun YouTube. Nah, kalau teman-teman suka nonton YouTube, biasa kan ada iklan yang lewat. Nah, itu kerjaannya digital marketing. Dan menariknya lagi, dengan adanya pemasaran digital, kita itu dapat menghemat biaya, kemudian jangkauan itu lebih luas, dan masih banyak hal menarik lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada one-to-many communication, yaitu komunikasi antara individu dengan beberapa orang. Sedangkan kalau money-to-money communication adalah komunikasi yang terjadi saat informasi dibagikan antar kelompok, di mana setiap anggota kelompok dapat menerima informasi dari banyak pengirim. Selanjutnya yang terakhir ada strategi pemasaran digital atau internet marketing communication. Adalah serangkaian rencana untuk mempromosikan produk,
jasa atau layanan melalui internet dan saluran digital lainnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pelanggan baru. Beberapa media yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran ini yaitu diantaranya ada Instagram, kemudian ada Facebook, TikTok, e-commerce, Google, dan masih banyak lainnya. Strategi pemasaran digital juga terdapat cross media campaign, yaitu strategi pemasaran yang mempromosikan produk atau layanan di beberapa media secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi pelanggan dan kesadaran merek. Selanjutnya, traditional marketing versus digital marketing. Yang pertama, saya akan membahas traditional marketing dan digital marketing dalam konteks sebuah bisnis. Pertama, saya akan membahas bagaimana traditional marketing digunakan dalam bisnis. Traditional marketing mencangkup pemasaran yang ada sejak lama seperti iklan media cetak, radio, televisi, penjualan secara langsung, dan partisipasi dalam pameran dagang. Selanjutnya, menyusun strategi pemasaran digital. Dalam pemasaran digital, tidak ada pendekatan tunggal yang definitif. Namun, setiap bisnis harus membuat roadmap sendiri. Seperti contoh, apa yang perusahaan tawarkan dan kepada siapa ditawarkan, serta mengapa dan bagaimana melakukannya. Terdapat 3 bagian dalam menyusun strategi pemasaran digital, yaitu yang pertama ada konteks. Langkah pertama dalam menyusun strategi sukses pemasaran digital adalah menyusun konteks terlebih dahulu. Pertanyaan yang dapat mewakili konteks yaitu, bagaimana konteks yang diterapkan akan berubah di masa depan? Siapa pelanggan Anda, apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan layak untuk mereka punya? Siapa kompetitor Anda? Nah, yang kedua ada pertukaran nilai. Apa sih sketsa atau tambahan dari produk atau jasa yang bisa ditawarkan kepada pelanggan? Internet menawarkan banyak aturan untuk menciptakan nilai, namun definisi dari apa yang berharga tergantung pada target audiens, sehingga sangat penting untuk meneliti pelanggan dan mengumpulkan wawasan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga ada tujuan. Ketika menerapkan tujuan pemasaran digital, ada 4 aspek kunci untuk dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan, yang kedua taktik, yang ketiga indikator kinerja utama, yang keempat target. Tujuan adalah hal penting pada setiap usaha pemasaran. Tanpa bagian ini, strategi tidak akan memiliki arah, tujuan akhir, dan tidak ada kondisi menang. Apa sih menariknya pemasaran digital? Nah, pemasaran digital pada media sosial menyediakan kesempatan untuk UKM mendapatkan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan lama lebih efisien. Bahkan titik awal digitalisasi akses broadband telah terbukti membawa peluang yang signifikan untuk UKM seperti menjangkau layak target baru, meningkatkan kinerja dan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Terdapat 2 taktik populer dalam strategi pemasaran digital. Yang pertama ada SEO, Search Engine Optimization. Taktik mengoptimalkan situs untuk peringkat lebih tinggi di hasil pencarian. Metode menciptakan konten relevan, segar, dan user-friendly yang diindeks mesin pencari. Tujuan muncul saat pengguna mencari istilah yang relevan dengan produk atau jasa. Keluaran retensi pelanggan dan akuisisi, meningkatkan visibilitas organisasi dalam hasil pencarian, menjangkau pelanggan potensial, memberikan pengalaman pengguna yang baik, membantu retensi. Adapun taktik strategi pemasaran digital yang ketiga yaitu iklan online. Fokus pada peningkatan merek dan akuisisi dengan menargetkan calon konsumen melalui iklan di berbagai platform online. Yang keempat yaitu afiliasi pemasaran. Sistem penghargaan berbasis referral yang membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan pelanggan. Yang kelima yaitu pemasaran video.
Menggunakan konten video yang interaktif untuk menarik perhatian konsumen, membangun merek, dan meningkatkan engagement. Yang keenam, media sosial. Platform ini digunakan untuk menciptakan interaksi langsung dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek, serta meningkatkan loyalitas dan partisipasi. Berikutnya yang ketujuh adalah pemasaran email. Pemasaran email ini adalah taktik yang bertujuan untuk menjaga hubungan pelanggan melalui konten yang dipersonalisasi, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Jadi, setiap taktik berfokus pada membangun merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan memberikan nilai lebih baik bagi bisnis. Selanjutnya yaitu pengaplikasian pemasaran digital. Yang pertama yaitu saluran digital untuk UKM. UKM menggunakan saluran digital seperti website, email, dan media sosial untuk pemasaran. Komunikasi ini bisa bersifat satu arah, email dan website, atau dua arah, media sosial dengan fokus pada interaksi pelanggan. Yang kedua yaitu pemanfaatan media digital. Penelitian menunjukkan 90% UKM di Swedia menggunakan situs web dan email untuk promosi. Teknik seperti SEO dan iklan berbayar digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas produk secara online. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan penjualan dan membangun pelanggan melalui media digital sekaligus membangun brand yang lebih kuat dan pasar online. Pengaplikasian pemasaran digital ini mempunyai komunikasi dua arah di media sosial, yaitu media sosial memerlukan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan, bukan sekadar monolog. Perusahaan memiliki kontrol terbatas di media sosial dan fokusnya bukan pada promosi langsung, melainkan interaksi dan percakapan dengan pelanggan. Terus yaitu platform populer. Facebook 90% dan Twitter 70% adalah platform media sosial yang paling sering digunakan oleh UKM, diikuti oleh LinkedIn, sementara Google Plus dan Pinterest kurang populer. Manfaat interaksi ini menunjukkan bahwa interaksi di media sosial memperkuat hubungan pelanggan dan meningkatkan kepuasan dan efektivitas pemasaran secara keseluruhan. Oke, selanjutnya itu 7 langkah utama untuk menciptakan pemasaran digital yang efektif. Yang pertama, kembangkan rencana, yaitu dengan merancang rencana yang jelas dan terperinci. Yang kedua, buat jadwal konten, yaitu dengan menguraikan kapan dan di mana konten akan dipublikasikan. Yang ketiga, buat kreatif baru, itu dengan cara seperti membuat desain visual baru, video atau grafis yang segar dan menarik untuk mendukung produk pemasaran. Yang keempat, pasang iklan berbayar, yaitu dengan cara menggunakan PPC seperti Google ADS serta iklan RTB di berbagai platform. Yang kelima yaitu media sosial, manfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk pemasaran. Yang keenam, SEO di situs web, yaitu dengan mengoptimalkan SEO di situs web untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Yang ketujuh, tinjau hasil dan optimalkan. Setelah produk pemasaran berjalan, analisis hasilnya menggunakan alat analisis seperti Google Analytics atau platform media sosial. Materi selanjutnya yaitu ROI dalam pemasaran digital. Apa itu ROI dalam digital marketing? ROI adalah ukuran seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari usaha pemasaran digital dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Semakin tinggi ROI, maka berarti semakin efektif. Ada 3 cara mengukur ROI, yaitu yang pertama melalui email marketing. Mengukur ROI dari email marketing bisa dilakukan dengan melihat berapa banyak orang yang membuka email dan berapa yang akhirnya membeli produk atau layanan. Email marketing tetap menjadi cara yang kuat untuk mengajak orang membeli, terutama jika pesan yang disampaikan menarik. Yang kedua yaitu melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube memberikan ROI, tapi pengukurannya lebih rumit. Tidak hanya soal berapa banyak like atau share, tapi juga apakah orang yang melihat akhirnya menjadi pelanggan. Ada alat seperti Google Analytics yang bisa membantu melihat seberapa efektif media pemasaran media sosial. Yang ketiga yaitu melalui website. Website bisa diukur dari seberapa banyak pengunjung yang datang dan berapa dari mereka yang akhirnya membeli sesuatu. Semakin mudah orang menemukan informasi dan membeli di website, maka semakin tinggi ROI-nya. Jadi kesimpulannya itu, setiap metode pemasaran digital, email, media sosial, dan website punya cara sendiri untuk mengukur keberhasilan, dan fokusnya adalah bagaimana mengubah interaksi online menjadi penjualan nyata. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.